Harta karun, kita semua tahu istilahnya. Tapi pernah kepikiran nggak, karun itu siapa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah aslinya. Sebuah cerita soal kekayaan yang, luar biasa, tapi juga soal kejatuhan yang gak kalah dahsyat. Coba deh, pasti sering banget kan dengar kata harta karun, langsung kebayang peti emas yang terkubur gitu. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, karun itu siapa ya? Nah, siap-siap, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata istilah harta karun itu benar-benar harfiah loh. Artinya ya harta milik si korun. Betul, nama dalam istilah yang kita pakai sehari-hari ini ternyata merujuk ke seorang tokoh nyata. Dan kisahnya, nah itu yang menjelaskan kenapa hartanya dan juga dirinya sendiri bisa sampai terkubur. Oke, kalau gitu mari kita mulai ceritanya dari awal. Gimana sih ceritanya korun ini bisa berubah total? Dari orang yang super miskin jadi legenda kekayaan? Hal pertama yang penting banget untuk kita tahu nih, Karun ini bukan orang sembarangan. Dia itu sepupunya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa. Nah, hubungan keluarga ini yang nantinya bikin semua perbuatannya jadi jauh lebih dramatis. Coba bayangin deh, jauh sebelum dia jadi legenda kekayaan itu, Korun itu miskin banget. Bener-bener berjuang cuma buat kasih makan keluarganya yang besar. Kontrasnya itu loh, antara kondisi awalnya ini dengan apa yang terjadi setelahnya, jauh banget. Nah, disinilah titik baliknya. Jadi, Korun minta didoakan sama Nabi Musa supaya jadi kaya, dan doanya dikabulkan. Tapi bukan kaya biasa, kekayaannya itu jadi melimpah ruah. Sampai-sampai, dengerin ya, kunci-kunci gudang hartanya aja itu harus diangkut sama beberapa orang kuat. Bisa kebayang nggak sih hartanya sebanyak apa? Tapi, seperti yang sering terjadi, anugerah yang luar biasa ini ternyata juga jadi ujian yang luar biasa berat. Dan ujian inilah yang bakal ngebuka sisi gelap dari Korun. Ini nih yang bikin kisahnya jadi tragis. Di satu sisi, Korun itu punya julukan Munawir, artinya yang tercerahkan. Kenapa? Karena dia jago banget baca Taurat, suaranya indah. Tapi, di sisi lain, kekayaan yang sama, yang jadi anugerah itu, malah membutakan hatinya. Bikin dia jadi sombong. Dan puncaknya, ada di kata-katanya sendiri. Saat diingatkan, dia dengan sombongnya bilang, harta ini ku dapat karena ilmu yang kumiliki. Dia benar-benar ngerasa semua itu karena kehebatannya sendiri. Lupa total sama siapa yang ngasih. Dia nggak cuma kaya dalam diam, tentu tidak. Dia pamer, suka banget parade keliling kampung pakai baju super mewah, diiringi rombongan pengawalnya. Pokoknya, dia sengaja bikin semua orang lihat dan jadi iri. Dan rencananya berhasil. Orang-orang di sekitarnya sampai bilang, wah coba kita sekaya Karun ya, beruntung banget dia. Mereka ngelihat kemewahannya dan cuma bisa berandai-andai. Padahal, mereka nggak sadar kalau jalan yang ditempuh Karun itu jalan buntu. Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Inilah saat kesombongan akhirnya harus dibayar lunas dengan sebuah azab yang cepat dan sangat dahsyat. Iya, setelah semua pamer dan kesombongan itu, akhirnya azab pun datang. Dan azabnya bukan main-main. Pertama, ada gempa bumi yang super dahsyat. Terus, tanah tempat dia berdiri itu terbelah, dan dalam sekejap, Korun, rumahnya, dan semua hartanya ditelan bumi. Hilang, lenyap, tanpa sisa. Dan ini yang menarik, kisah ini ada jejaknya di dunia nyata. Lokasinya itu di Al-Fayum, Mesir. Sampai sekarang, tempat itu dikenal sebagai Danau Karun, jadi pengingat abadi tentang nasibnya. Dan disinilah intinya, di detik-detik terakhirnya itu, semua yang dia sombongkan jadi nggak ada artinya. Hartanya, ilmunya, pengikutnya, nggak ada satupun yang bisa nolong. Dia benar-benar sendirian dan nggak berdaya sama sekali. Oke, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Korun yang dramatis ini? Efeknya ke orang-orang di sekitarnya itu instan. Orang-orang yang kemarin ngiri setengah mati sama dia, pas ngelihat kejadian itu, langsung berubah total cara pandangnya. Mereka jadi sadar. Dan mereka langsung bilang, wah bener ya, ternyata Allah yang ngatur rezeki. Untung kita nggak kayak Korun, bisa-bisa kita ikuti telan bumi juga. Tiba-tiba mereka sadar kalau keberuntungan yang sesungguhnya itu bukan soal harta. Dan orang yang ingkar, ya nggak akan pernah beruntung. Jadi, intisarinya apa?
Pertama, kekayaan itu ujian, bukan cuma anugerah. Kedua, sombong dan lupa diri itu resep pasti buat hancur. Ketiga, sukses sejati itu kuncinya di rasa syukur dan rendah hati. Dan yang paling penting, gak ada kekuatan duniawi apapun yang bisa menandingi kehendak Tuhan. Nah, kisah ini akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau kekayaan itu ternyata sebuah ujian, persis seperti yang dialami Karun, pertanyaannya buat kita sekarang adalah, gimana caranya supaya kita bisa lulus dari ujian itu? Coba deh kita renungkan sama-sama.